Siswa di sini pada dasarnya tidak belajar apa-apa, kecuali untuk bersenang-senang. Tugas mereka sehari-hari adalah mengoleskan krim ke wajah mereka. Mereka menghadap ke kamera, cuci muka sampai lampu hijau menyala, maka dianggap lulus. Begitu mereka melewatkan waktu mencuci, lampu merah akan menyala dan membunyikan bel peringatan. Tidak peduli bagaimana gadis-gadis ini menjelaskan, mereka akan dibawa pergi secara paksa oleh para pengawal, dan tidak akan pernah kembali sejak saat itu. Aku bersih, aku bersih. Dalam sekejap mata 16 tahun sudah berlalu, gadis-gadis kecil sekarang tumbuh remaja. Tahun-tahun terakhir ini, sang sipir terus-menerus mencuci otak mereka. Bahkan memaksa mereka menonton video untuk cuci otaknya. Bahkan ada masalah dengan komputer, mereka pun harus menyelesaikan belajar sebelum dapat pergi. Sang sipir juga memberitahu mereka bahwa dunia luar telah runtuh, ada racun di udaranya. Jadi sebelum tidur, mereka semua harus minum vitamin yang sama, agar bisa menjaga kesehatannya. Seiring bertambahnya usia gadis-gadis itu, mereka juga harus naik ke lantai yang lebih tinggi. Ini juga berarti bahwa mereka akan segera lulus, pada saat itu mereka akan diadopsi oleh orang kaya. Kecuali Sofia, semuanya sangat senang, mereka lelah harus terus melewati hari-hari ini. Orang yang paling bahagia adalah Vivin, karena dialah yang paling berprestasi. Tetapi keesokan harinya, Sophia pergi menemui Vivin, dengan sangat waspada, mengatakan padanya bahwa jangan minum vitamin malam lagi. Vivin bingung setelah mendengarnya. Ketika Sophia hendak menjelaskan, seorang siswa masuk. Dia hanya bisa menelan apa yang akan dia katakan. Vivin tidak percaya sepenuhnya pada saat ini. Pada waktu minum obat, dia berpura-pura menelan pil itu, tetapi sebenarnya menyelinap ke toilet untuk memuntahkannya. Tapi Vivin dengan cepat menyesali tindakannya, karena ini melanggar aturan sekolahnya, dia ketakutan. Pada saat tidur, Vivin juga seperti biasanya mengucapkan selamat tidur pada temannya, tapi lawannya tidak menjawab. Pada saat ini, Sophia berdiri dan mengatakan padanya bahwa mereka tidak akan bangun. Karena pil vitamin itu sebenarnya adalah obat penenangan, pada saat ini Vivin tetap tidak percaya pada katanya. Melihat ini, Sophia hendak mengatakan yang sebenarnya, tapi saat ini di luar terdengar suara. Sophia menyuruh Vivin cepat berpura-pura tidur, setelah itu dia segera kembali ke ranjangnya dan berpura-pura tidur juga. Saat ini, sang sipir membawa para pengawal masuk, di bawah perintahnya, pengawal-pengawal membawa pergi Vivin dan seorang gadis yang lain. Dua gadis dibawa ke ruang rahasia oleh para penjaga, kemudian mereka membawa masuk pasangan tua. Sang sipir itu seperti menjual barang, dia memperkenalkan kedua gadis ini. Lelaki tua itu melihat Vivin yang cantik dan langsung menelan ludah. Tetapi istrinya pergi ke cermin, terus-menerus menunjukkan penyesalan kepada wajah tuanya. Pada akhirnya, mereka memilih gadis yang tersisa. Bayarlah. Vivin sekali lagi dibawa kembali ke kamarnya, dan pada saat yang sama dia sadar bahwa di sekolah ini ada rahasia yang tidak bisa diberitahukan kepada siapapun. Orang-orang yang datang membantu kita, sebenarnya bukan untuk mengadopsi kita, tapi untuk membeli kami. Sekolah ini menakutkan, setiap hari melatih para gadis untuk mencuci muka, membesarkan mereka menjadi cantik. Setelah gadis-gadis ini dewasa, mereka akan menjualnya dengan harga yang tinggi. Bayar aja. Setelah mengetahui hal itu, Vivian memutuskan untuk meninggalkan tempat ini bersama Sophia. Tapi tanpa diduga, Sophia mengatakan kebenaran yang lebih menakutkan. Sejak Sophia berusia 13 tahun, ia berhenti mengonsumsi vitamin ini. Selama 3 tahun itu, dia menemukan ada 4 kelas di sini. Di malam hari saat mereka pergi tidur, gadis-gadis lainnya akan keluar untuk melakukan aktivitas. Setiap hari, semua orang akan bergiliran seperti itu, tetapi di antara waktu itu, akan ada waktu ketika semua orang tertidur. Itu satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari sini, tetapi sebelum itu mereka harus mendapatkan kartu gerbang terlarang. Karena pada saat itu, gerbang utama akan dikunci, kata Vivian menyuruhnya mengatakan yang sebenarnya kepada gadis-gadis lain. Tapi Sophia langsung menolak, dia takut ketahuan. Tindakan tidak biasa dari mereka berdua dengan cepat menarik perhatian teman sekelas lainnya. Teman sekelas mereka sudah lama iri pada Vivian, sekarang saat mereka menemukan bahwa dia menyembunyikan sesuatu.
Ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam, jadi mereka mengeluarkan ponsel mereka dan memberitahu sang sipir. Segera sipir datang ke asramanya. Vivin tidak tahu apa yang terjadi dan dibawa pergi secara paksa. Dia dikurung di dalam sangkar besi. Disinilah untuk menumbuhkan moralitasmu. Vivin sangat takut. Dia takut rencananya akan terungkap. Sofia membuat sprei menjadi tali. Ketika para pengawal datang untuk memeriksa apakah gadis-gadis itu tertidur, dia memukulnya dari belakang. Menggunakan sprei untuk mencekiknya, tapi si pengawal sangat kuat, rencana Sofia gagal. Sebaliknya, dia dicekik oleh si pengawal. Gadis ini berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dipukul olehnya dan jatuh ke tanah. Melihat Sofia tidak bergerak, si pengawal bergegas untuk memeriksa. Sofia mengambil kesempatan untuk mengambil setrika dari lantai. Memukulnya begitu keras hingga dia pingsan. Sofia dengan cepat mendapatkan kartu gerbang terlarang, begitu dia ingin menyelamatkan Vivin. Tetapi pada saat ini, bel peringatan tiba-tiba berbunyi, karena dia tidak ingin melibatkan Vivin. Sofia memilih untuk pergi. Keesokan harinya, semua gadis berkumpul di satu tempat. Vivin juga dibebaskan. Para penjaga memberitahu mereka bahwa Sofia yang ingin melarikan diri tapi telah ditangkap tadi malam. Tetapi meskipun dia mencari di sekujur tubuhnya, dia tidak dapat menemukan kartu gerbang terlarang itu, jadi dia curiga itu ada di tempat Sofia. Jika mereka tidak dapat menemukan kartu itu, yang lain akan dihukum sampai mereka menemukannya. Setiap hari akan ada orang dihukum karena ini. Karena kepala sekolah ini sangat tidak berperasaan, memaksa semua gadis untuk meminum obat tidur. Di bawah pengawasan sang sipir, Vivin harus menahan dan meminum obatnya. Obatnya cepat bekerja, dia terhuyung-huyung. Untuk menjaga kewarasannya, dia terus-menerus menusuk telapak tangannya dengan jepit rambut. Vivin secara tidak sengaja menemukan kartu gerbang terlarang tepat di nakas. Baru sekarang dia menyadari bahwa Sofia telah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, kartu ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Dia mencoba berkali-kali tapi tidak bisa membuka gerbangnya. Ketika dia sedang frustasi, tiba-tiba terpikir cara lain, yaitu menggunakan ujung kartu untuk membuka sekrupnya. Dia berhasil melepas pintunya, lalu berhasil keluar dari asrama, namun karena pengaruh obat tidur, dia tidak hati-hati mengeluarkan suara. Sipir mendengar suara itu, dan perlahan mengeluarkan jarum suntik dengan obat di dalamnya. Kemudian Vivin masuk, bertanya kepada sipir di mana Sofia berada. Menatap Vivin dengan sangat gelisah, sipir mengeluarkan jarumnya. Vivin mengambil senter dan menjatuhkan sang sipir. Lalu ambil jarum dan menyuntikkannya ke sang sipir, dan berjalan tanpa penghalang apapun. Dia bisa diam-diam meninggalkan tempat ini sekarang, tapi dia terus-menerus berpikir. Dia masih ingin menyelamatkan Sofia dulu, lalu melarikan diri bersamanya dari pintu neraka itu. Kemudian dia mencapai lantai paling bawah, dan menyelamatkan Sofia dari sangkar besi. Keduanya tanpa sengaja memasuki ruang rahasia. Ada 3 mayat di sini. Nama yang tertulis di sana adalah teman-teman sekelas yang tiba-tiba menghilang sebelumnya. Keduanya gemetar, membuka kantong mayat. Hal terjadi berikutnya mengejutkan mereka hampir pingsan di sini. Ternyata gadis-gadis ini semua kulit wajahnya sudah terkelupas. Orang-orang jahat itu membunuh gadis-gadis ini dan kemudian mengelupaskan kulit wajah mereka. Mengapa mereka melakukan itu? Saat ini, Vivian secara tidak sengaja menemukan rekaman video. Ternyata tidak ada akhir dunia terjadi. Tempat ini sama sekali bukan tempat perlindungan, melainkan agensi perubahan wajah untuk melayani wanita kaya. Mereka mengunci gadis-gadis di sini karena mereka tidak ingin wajah gadis-gadis itu terkena hujan dan matahari. Vivin tahu yang sebenarnya dan hanya ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Tapi Sofia yang jujur ingin menyelamatkan semua orang dari sini. Tidak peduli bagaimana sarannya, Sofia tetap mengumpulkan semua orang di satu tempat. Katakan yang sebenarnya kepada mereka. Ini bukan sekolah tapi penjara. Gadis-gadis lainnya tidak percaya pada katanya, bahkan ada yang hendak memanggil pengawal. Vivin segera membawa sipir datang. Gadis ini menarik rambutnya ke atas, ada sebuah bekas luka panjang di belakang lehernya, ternyata wajahnya juga diambil dari wajah orang lain. Sekarang semua gadis mempercayainya, bersama-sama mereka mengunci sang sipir di dalam sangkar besi. Tetap di sini dan kembangkan moralitasmu. Selesai dengan segalanya, Vivin membawa semua orang ke atas, tetapi benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa begitu mereka membuka pintu,
Alarm berbunyi, gadis-gadis itu bergegas keluar. Tetapi dengan sangat cepat mereka ditemukan oleh para penjaga, selama kekacauan Vivian dan Sofia bersembunyi di sebuah ruangan. Sekarang sang kepala sekolah pergi untuk meyakinkan mereka, dia ingin menggunakan kebohongan untuk terus menipu mereka. Aku tidak bisa menyelamatkan siswa-siswa lain, tapi aku bisa menyelamatkanmu. Lanjutkan, berapa banyak yang aku hargai? Berapa nilai wajah ini? Karena wajah itu, aku telah menghabiskan 16 tahun hidup ini, aku tidak akan berhenti. Mendengar ini, Vivin tersenyum jahat dan langsung mengeluarkan pisau bedah dan menyayat wajahnya. Sang kepala sekolah sekarang merasa hatinya hancur, dia hanya bisa marah dan pergi dari sana. Keesokan harinya, pintu kamar dibuka, ternyata polisi datang untuk menyelamatkan keduanya. Melihat sinar matahari yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, keduanya merasa senang sekaligus takut. Karena di dunia luar, mungkin akan ada lebih banyak hal yang tidak mereka ketahui. Tetapi mereka juga percaya bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik. Sampai jumpa lain kali ya.